Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Para mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta dimanapun berada. Kali ini saya Muhammad Rianto menyampaikan materi yang bab ketiga, sumber ajaran Islam yang ketiga. Apa saja yang kita akan dibahas dalam sumber ajaran Islam? Yang pertama yaitu sumber hukum Al-Quran. Kita memahami peta konsep. Hukum Islam dibagi dua, sumber dan macam-macam. Kita membahas dari hukum Islam adalah sumbernya. Ada tiga. Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Kemudian macam-macamnya adalah, yang pertama adalah taklifi. Kemudian yang kedua, wad'i. Kita masuk ke sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai sumber utama hukum Islam. Kemudian hadis. Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu kunci dinamika hukum Islam. Setiap masa, setiap periode, setiap bangsa dan negara berbeda. Kemudian macam-macam hukum Islam. Ada ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua bagian besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari istilah Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab. Berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Dan bila kita membacanya, merupakan ibadah. Nama-nama Al-Quran menurut Imam Ibnul Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Quran memiliki 4 nama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Kitab, yang ketiga adalah Al-Furqan, dan yang keempat Az-Zikr. Al-Quran kita pahami sebagai bacaan. Kemudian yang kedua Al-Kitab. Karena ia ditulis, yaitu yang ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat menjadi mushaf. Pada zaman itu pakai daun, pakai kayu, pakai batu, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Furqan. Artinya adalah pembeda. Karena dia mendapatkan antara yang hak dan yang batil. Antara yang benar dan salah. Kemudian yang keempat adalah Az-Zikr. Artinya adalah peringatan. Yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Quran yang pertama adalah hukum i'tikadlah yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhubungan dengan masalah akidah, yaitu keimanan yang tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut adalah ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Yang kedua adalah hukum amaliyah yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat, dan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih.
Hukum syara dibagi menjadi dua kelompok. Pertama hukum ibadah, yang kedua adalah hukum muamalah. Yang ketiga, hukum khuluqiyah yang berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari, melalui gerakan mulut, tangan maupun kaki. Ilmu yang belajarnya disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Apa fungsi Al-Quran? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, materi yang ke bab ketiga, sumber hukum Islam Al-Quran, selesai. Kita berjumpa lagi di waktu, tempat yang berbeda. Demikian dari saya, kurang lebihnya ada kesalahan yang kami mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.